Halo teman-teman semua, sekarang kita akan belajar cara membuat dimensi pada AutoCAD. Jadi standar gambar yang bagus adalah adanya notasi yang jelas untuk dimensi dan untuk keterangan gambar. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalau di gambar kerja itu harus ada ukuran yang jelas, sehingga kita akan membuat dimensi pada gambar yang kita buat ini. Jadi ini sudah ada gambar denah di sini, dimana kita akan membuat keterangan dimensinya. Jadi untuk membuat dimensi atau ukuran kita menggunakan annotation di sini ya. Jadi annotation ini fungsinya untuk memberikan notasi berupa teks tulisan dan dimensi ataupun multiletter untuk keterangan bergaris. Nah, di sini ada dimension dan linear. Fungsinya itu sama-sama memberi ukuran pada gambar. Yang linear ini dia ada beberapa pilihan, yaitu linear garis lurus, align untuk miring, angular untuk sudut, yang ini untuk busur, lalu mengetahui radius, diameter, ordinat, dan juga untuk joknya suatu busur ya. Jadi kita untuk garis lurus kita menggunakan linear. Nah, fungsinya apa? Bedanya apa dimension dengan linear ini? Pertama kita coba linear dulu. Untuk membuat keterangan gambar, keterangan ukuran pada gambar kerja, itu harus dari sisi ujung lahan ke ujung lahan ya. Tapi bagian tengah kita menggunakan asnya. Jadi ini sudah ada asnya, kita ukur seperti ini. Ukur seperti ini. Nah, bedanya apa sama dimension? Kalau linear tadi kan kita satu-satu ngeklik satu kali, lalu dipilih ya. Kita tarik lalu ngeklik lagi. Sedangkan dimension itu dia bisa multidimensi, jadinya multi, sekali klik saja kita bisa mengambil ukuran dari ujung sini ke ujung sini, tapi tidak boleh di enter dulu. Jadi saya mengklik seperti ini sekali lalu diklik lagi. Ini tidak boleh di enter dulu ya, diklik lagi ujung ke ujung. Setelah ujung sini barulah saya enter. Jadi itu bedanya antara linear sama dimension. Ini untuk ukuran skala 1:100. Ukuran ini tentu terlalu kecil ya, dan tidak akan terbaca. Bagaimana cara mengedit agar ukurannya itu terbaca dan sesuai dengan standar gambar teknik? Di sini ada pengaturan annotation di sini. Ini kita klik ke bawah tanda panah. Annotationnya ini dia ada settingan untuk textile. Nah, ini untuk yang dimensi, ini yang untuk multiletter, sama ini untuk table. Kita pilih yang ini, dimension style. Kita klik panahnya ini. Ini ada beberapa jenis ukuran di sini. Ada arch, annotative, ISO 25 dan standar. Nah, ini kalau kita pilih arch ini ukurannya sekecil ini. Kalau anotatif dia tulisannya lebih besar ya. Tadi itu adalah beberapa settingan, ada 4 settingan yang tersedia di AutoCAD. Namun jika kita memiliki standar untuk ukuran sendiri, kita bisa manage di Dimension Style. Dimension Style Manager ini fungsinya untuk men-setting garis, terus tanda panah di sini, terus
ukuran dan juga untuk settingan dimensi ya. Jadi ini saya menggambar denah ini memakai settingan milimeter. Jadi ukurannya itu milimeter. Harusnya kita menggambar itu antara, kalau misalnya settingannya itu milimeter, maka akan terbacanya 1200. Jadi contoh seperti ini 1200 ya. Padahal di gambar ini harusnya settingannya itu 1.2. Terus ini 2.0. Sedangkan kalau di sini karena dia menggunakan milimeter, maka akan terbacanya 2000. Nah, bagaimana kita membuatnya itu jadi 2.00 itu menggunakan manage dimension style ini ya. Yang pertama, kita buka dimension style manager, tadi manage dimension style. Ini adalah 4 jenis yang sudah tersedia di AutoCAD. Jadi kita bisa bikin new, bisa memodifikasi atau menulis ulang, atau bisa mengcompare. Kalau kita mengcompare, contoh ISO 25 di compare sama arch ini, terlihat jelas di text height-nya ya. Ini dia ukurannya 12, ini ukurannya 0.2500. Oke, kita pakai new saja. New dengan dari ISO 25. Ini saya mau skala 1:100 ya. Skala 1:100. Jadi tidak boleh titik 2 di sini, tidak boleh menggunakan tanda titik 2, koma dan lain-lain. Jadi saya menggunakan tanda garis. Ini start width-nya boleh ISO 25, boleh anotatif, boleh standar. Ini saya continue, lalu keluarlah new dimension style seperti ini. Ini yang akan kita atur bagaimana garisnya, bagaimana row-nya, bagaimana teksnya dan lain-lain. Yang pertama adalah untuk garis. Jadi line tab-nya apakah dia sesuai blok, sesuai layer yang kita bikin, atau kita mau bikin garis putus-putus dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada di sini ada offset from origin. Offset from origin ini maksudnya garisnya itu dia dari objeknya itu apakah nempel objek atau dia berbeda. Kalau saya sih lebih suka dia agak lepas dari objeknya, tidak nempel seperti ini. Ini dia ukurannya 5, maka saya coba ukuran 50 ya. Saya tambahkan 0 di sini. Dan extend beyond dim line. Dim line-nya itu adalah garisnya yang ini ya. Ini saya juga jadikan 50. Lalu yang kedua, nah ini kelihatan ya, garisnya lebih offset ya, lebih mundur. Lalu yang kedua, symbol and arrows. Symbol and arrows ini nanti ada cara nulisnya yang ini ya. Ini kita bisa pakai arsitektur tick, bisa pakai oblique. Lalu row size-nya bisa kita tinggikan jadi 12. Terus ini brick size-nya bisa kita tinggikan juga jadi 10, karena ukuran awalnya milimeter. Jadi ini saya tinggikan di sini. Lalu ke teks. Nah, teks ini di sini tulisannya standar, ini bisa kita ganti, kita pilih jadi Arial Narrow, pilih Arial Narrow di sini. Di sini pilihannya Arial Narrow. Misalnya mau diganti menjadi Times New Roman atau biasanya Calibri itu bisa, tapi kalau saya untuk standar gambar teknik itu penggunaannya memang Arial Narrow ya.
Setelah itu ini text height-nya ini bisa diganti. Dari standar tadi saya pilih ISO ya, text height-nya bisa diganti, misalnya 140 ini sebenarnya sudah cukup terbaca, kita jadikan 150. Lalu ada placementnya, apakah di atas garis ataukah di tengah-tengah seperti ini. Kalau saya biasanya di tengah-tengah seperti ini ya. Lalu ada offset from line, dim line, jadi offset antara garis sama tulisan itu saya jadikan 25. Setelah itu ke fit ini standar saja mengikutin. Nah, ini yang paling penting yaitu primary units. Jadi primary units ini fungsinya untuk mengatur dimensi kita itu mau skala berapa, karena ketika gambar itu skala 1:1000, gambarnya akan mengecil, tapi tulisannya jangan ikut mengecil ya, tulisannya harus tetap terbaca. Gambarnya membesar skala 1:20, tapi tulisannya jangan ikut membesar, tulisannya tetap tulisan seperti normal biasa. Jadi kita melihatnya di primary unit sini. Ini gambar saya kan sebenarnya milimeter, karena milimeter dan ukurannya maunya itu meter nih, ini 3 meter, maka saya harus mengatur agar gambar ini jadi gambar meter. Caranya seperti apa? Scale faktornya ini saya jadikan milimeter, itu berarti 0,001, karena saya mau membuat gambar ini tulisan 2000 ini jadi 2.00. Lalu di sini desimal ya. Ini kalau misalnya kalian mau iseng gitu, kalau saintifik seperti apa, saintifik jadinya seperti ini ya, saintifik sekali ya. Engineering akan inci, penggunanya itu inci. Lalu arsitektural dia juga inci, 1/4 inci, ada fractional dan lain-lain, tapi kita standar orang umum saja ya, desimal. Dengan presisi 0,002 di belakang koma. Jadi untuk gambar layout tanpa potongan itu cukup 2 di belakang koma, kecuali gambar sangat detail yang dia butuh ukuran yang sangat detail, itu bisa 4 di belakang koma, tapi kalau ini tidak perlu ya, 2 di belakang koma saja sudah cukup. Lalu setelah itu kita ini trailingnya jangan lupa diancentang ya, dihilangkan. Yang ini ngikut saja, dan tolerance ini ngikut saja. Dan ini koma ya, 0,93, saya mau menggantinya jadi titik, jadi diganti period. Saya oke. Ini saya set current, saya close. Jadi ketika mau set, saya pilih skala 0-100. Lalu kita bandingkan. Ini masih bisa diedit ya, jadi seperti ini. Nah ini kalau misalnya tulisannya terlalu, nah ini kalau misalnya dia tiknya itu terlalu kecil, kurang besar, atau mau seperti ini bisa diganti. Jadi menggantinya sama seperti tadi, ini diklik lalu manage dimension style, yang skala 1:100 ini di modify, jangan di new lagi, di modify. Jadi teksnya bisa diganti. Oh ya, ini tadi ke klik ISO ya, ini teksnya diganti Arial narrow, di apply, close. Setelah itu tadi simbol and arrow saya ganti close field dengan arrow size 25. Ini saya oke, ini saya close. Nah
misalnya row size nya masih kurang terlihat, ini 25, berarti kita doublekan lagi. Jadi 50. Oke, close. Nah, jadi seperti ini perbandingannya antara yang tadi ukurannya masih mili dan ini menjadi ukuran meter. Dan juga ini tadi saya bilang antara garis sama objeknya ada spasinya, ada offsetnya. Jadi ini padahal kita mengambil titiknya dari sini ya. Jadi ketika kita mau membuat dimensi, dia bisa terlihat rapi seperti ini. Jadi tidak mepet-mepet kayak gini. Nah, yang kalau misalnya ini mau dibikin dia hurufnya horizontal seperti apa, itu bisa diedit juga. Jadi dia ada align with, jadi align dengan garisnya ya. Ini bisa saya modify, lalu di teks ini bisa horizontal, bisa align seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nanti dia tidak akan ngaruh ke garis yang horizontal karena kan sama-sama horizontal. Nah, jadi contohnya seperti ini. Garis yang ini kita tidak perlu memiring-miringkan kepala untuk membacanya karena dia sudah ngikutin horizontal. Oke, sekian untuk tutorial mengubah dimensi. Dan juga mungkin kalau teman-teman ukurannya agak ngaco, kurang presisi, itu sebenarnya bisa diedit ya, bisa diakalin. Jadi kalau sudah kadung gambar terus ukurannya rodok-rodok ngaco, ini bisa diklik 2 kali seperti ini, lalu dirubah. Misalnya harusnya jadi 125 ya, tapi kurang 5 mili. Tapi sebenarnya ini bukan jalan yang baik ya, itu jalan yang buruk. Jadi semoga menggambarnya yang benar-benar presisi biar nggak salah-salah ukuran. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bisa diikutin, dan jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, bye bye.